Oke, shalom, kekasih-kekasih Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita akan merayakan Natal dan mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah dan merayakan Natal pada hari ini. Saya mengajak setiap kita untuk mengambil saat teduh dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih kepada Engkau, karena atas kemurahan Engkau ya Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa berada di penghujung tahun 2021 ini. Dan bahkan kami masih diberikan kesempatan untuk kami dapat bersyukur dan berterima kasih dengan merayakan Natal pada tahun ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Natal pada tahun ini, yang kami rayakan ini ya Tuhan, tidak hanya sekedar untuk kami rayakan saja, tetapi kami berdoa kiranya oleh pertolongan Tuhan, kami semakin mengerti dan kami semakin memahami akan arti daripada Natal itu. Hidup kami semakin melimpah oleh kasih Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan semua acara pada hari ini, ibadah dan perayaan ini ya Tuhan. Dari awal, pertengahan, bahkan sampai selesai, kami berdoa kiranya Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami. Dan kiranya Tuhan, ibadah kami pada hari ini boleh memuliakan dan meninggikan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua acara, berkati semua pelayannya Tuhan, dan berkati setiap umat-Mu yang merayakan, yang beribadah hari ini dari rumah mereka masing-masing. Kiranya hati setiap kami melimpah dengan syukur, dan kami sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Senang kita bisa bersama-sama merayakan hari Natal ini. Sapa kanan kirimu sambil lambaikan tangan, katakan selamat Natal. Yes, selamat Natal semuanya. Nah, siap-siap untuk menjawab pertanyaannya. Apabila jawabannya iya, silakan bertepuk tangan. Kalau jawabannya tidak, nggak usah tepuk tangan, tidak apa-apa. Siap? Mari kita coba. Apakah kamu masih bernafas? Terima kasih Tuhan Yesus karena kita masih bernafas sampai saat ini. Lanjut. Apakah kamu suka makan cukyo? Sama dong. Saya juga. Nah, pertanyaan penting. Apakah kamu mengasihi Yesus? Saya juga. Apakah kamu siap memuji dan memuliakan Tuhan hari ini? Yes, luar biasa. Sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Lebih bersukacita lagi. Yes, haleluya. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan, namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Sama-sama katakan, amin. Hosana, pujilah Tuhan, sebab besarlah kasih-Nya. Oh, Hosana, pujilah Tuhan, muliakanlah nama-Nya. Nyanyikanlah lagu syukur-Mu dengan penuh sukacita. Berlagaklah bagi Tuhan, agung mulia namanya.
Bermazmurlah bagi Tuhan, Raja atas segala raja. Begitu besar kuasa-Nya, mengatasi segalanya. Namun rela menjadi manusia, menebus dosa kita semua. Pujilah, Hosana, oh Hosana. Pujilah Tuhan, sebab besarlah kasih-Nya. Oh Hosana, pujilah Tuhan, muliakanlah namanya. Hosana. Shalom jemaat terkasih di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus telah lahir bagi setiap kita dan telah menebus kita. Mari dengan hati yang bersuka cita, hati yang bersyukur, kita memuji-muji Tuhan. Di waktu kau gembala menjaga domba-Nya, terpancar dari langit cahaya mulia. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian dalam surga, gempita menggelegar. Hai, siapkan di gunung, di bukit di mana jua. Hai, siapkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di terunang yang hina dan rendah, sampai menyampaikan selamat dunia. Hai, siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siapkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siapkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Mari kita kabarkan kabar sukacita kepada seluruh dunia. Yesus lahir bagi kita. Amin. Go down on the mountain, over the hills and everywhere. Go
Mari kita mau lebih lagi memuji Tuhan, bersorak bagi Dia. Woo! Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta mengakukan kabar baik, lahir Kristus Sang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta mengabarkan kabar baik, lahir Kristus Sang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Amin. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia. Dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Biarkan musik memuji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita berkatakan, Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta mengabarkan kabar baik, lahir Kristus Sang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, mengabarkan kabar baik, lahir Kristus Sang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. oh, yeah, yeah. Haleluya. Sebab tiada bandingnya, sebab tiada taranya kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita mau lebih lagi menyanyikan kebaikan Tuhan. Haleluya. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan, Tak tergantikan. tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu,
terlepas kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir, yang tak pernah berakhir di hidupku. Amin. Sebab Engkau baik, Engkau Amin. sangat baik Tuhan. Amin. Haleluya. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Sangat baik yang tak lekang oleh waktu. bagiku. Yang selalu mengalir, yang tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir, yang tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir, yang tak pernah berakhir, yang selalu mengalir, dan tak pernah berakhir di hidupku. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bersyukur punya Bapak yang setia. Amen. Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita, yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan hidup kita. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus dan mulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hati kami teguh Tuhan, Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus yang mulia. Kasih-Mu terindah selamanya.
agungkan Engkau, Yesus yang mulia, kasih-Mu terindah, karya-Mu sempurna, yang mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus yang mulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah, selamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam kondisiku ini, masih adakah penyertaan-Mu? Haruskah aku menyalahkan-Mu, Tuhan? Dulu aja kamu gak pernah punya waktu buat kita. Sekarang giliran kamu punya waktu buat kita. Selalu seperti ini. Hanya karena soal uang, uang, dan uang, kamu cepet banget tersinggungnya. Kamu tahu kan, emang ini faktanya. Kita tuh banyak kebutuhan. Ya aku tahu, aku tuh cuma butuh kamu untuk percaya. Aku juga udah berusaha cari tambahan. Aku pasti kasih tambahan buat keluarga. Yang penting aku mau kamu tuh percaya. Gimana sih, susah banget dijelasin. Aku percaya sama kamu. Terus, kenapa orang tua kamu telepon aku nanya kondisi? Apanya yang percaya kalau kayak gini? Mereka itu juga keluarga kita. Apa salahnya mereka? Ah, terserah. Oke, terserah kamu. Kerjaan ini semua bagus dan perusahaan apresiasi untuk kerja Bapak selama ini. Hanya karena di sekarang ada efisiensi dari pusat, jadi dengan berat hati perusahaan mengumumkan salah satu yang akan dirumahkan permanen. Nanti ke depannya kalau memang ada kesempatan, kita akan hubungi lagi untuk bekerja lagi di perusahaan kita. Tapi dengan ini saya mewakili perusahaan menyatakan kalau Bapak terakhir kerja di sini hari ini. Nah, saya
tahu sih Bapak kerjanya bagus, dan dari beberapa karya yang terpilih, saya rasa Bapak sangat gampang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi dari tempat ini. Terima kasih sebelumnya Pak untuk kerjasamanya Pak Jo di sini. Terima kasih. Aku akan tetap berjuang, Yesus. Aku akan tetap berjuang sebagai kepala dalam keluarga. Aku tak akan menyerah. Maafin aku. Emang kondisinya membuat aku jadi lebih sensitif. Sorry. Udahlah, nggak apa-apa. Aku juga minta maaf ya. Aku juga emosi tadi. Oh iya. Ini nanti akhir bulan, nanti aku kasih lagi. Ya, coba dulu aja berusaha dulu ya. Makasih ya sayang. Oh ya, say. Tadi ada pihak gereja datang ke rumah kita. Mereka selama pandemi ini mereka kasih bantuan untuk beberapa jemaat lah, gitu yang membutuhkan. Ya, nggak banyak, cuman pasti ini membantu keluarga kita sih. Dari gereja. Hah? Iya. Padahal gereja udah lama kan nggak beroperasi ya. Aku juga nggak enak terimanya. Makanya aku kasih tau kamu dulu aja. Nanti terserah kamu aja. Enggak. Enaknya gimana? Kita balikin aja. Ya udah, nggak apa-apa. Terserah kamu aja. Aku ikutin keputusan kamu. Aku taruh dulu ya uangnya. Kamu makan ya. Halo, malam Pak Limen, saya Joko Pak. Oh, Pak Joko. Iya. Iya, Pak Joko, apa kabar? Iya Pak, baik. Oh iya Pak, saya mau nanya mengenai uang diakonia yang pandemi Pak. Oh iya, bagaimana? Bantu Pak. Saya coba mengucapin makasih Pak buat Iya, buat iya. kesempatannya. Saya pasti balikin Pak, saya pasti balikin lagi gitu buat gereja. Oh, nggak usah. Itu dari gereja untuk membantu jemaat, Pak Joko. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Oh iya. Iya malam Pak. Memberkati ya. Iya Pak, malam. Maafkan aku Tuhan, meragukan mujizat-Mu bagiku. Terima kasih Yesus, Kau ada bagiku. Berkat-Mu, penyertaan-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus.
Shalom jemaat GKJ Jembatan 5, senang sekali kita bisa bertemu kembali walaupun tidak tatap muka, tetapi kita bisa merayakan Natal bersama-sama secara online hari ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu. Satu kali lagi kami bisa merayakan Natal bersama jemaat GKJ Jembatan 5 ini. Kami bersyukur Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan setia. Walaupun keadaannya di mana kami harus beribadah dari rumah saja secara online, tapi itu tidak mengurangi esensi perayaan Natal kami. Yesus tetap hadir di setiap rumah di mana kami berada. Dan kami percaya Engkau juga ingin berbicara kepada kami lewat firman-Mu hari ini. Karena itu urapi hamba-Mu, agar hamba-Mu bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada jemaat-Mu, yang menjadi makna Natal yang akan kami tangkap hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Natal dan Natal ini sangat spesial. Kenapa? Karena sepanjang hidup kita belum tentu akan terjadi lagi Natal yang seperti ini. Siapa yang pernah menyangka bahwa ada satu virus yang karena virus itu semua jadi jaga jarak, dunia terhenti, semua cara melakukan berbagai hal, cara belajar sekolah, cara bekerja, cara beribadah, semuanya berubah. Saudara, akibat si virus ini saudara. Dan akibat itu juga kita mengadakan Natal hari ini di rumah saja. Tetapi walaupun seperti itu, kita bisa melihat bahwa ini spesial karena justru suasana Natal di rumah inilah yang lebih mirip dengan suasana Natal pertama di Bethlehem itu. Saudara sering dengar lagu Malam Kudus, sunyi senyap. Mungkin itu lagu diciptakan orang, lagu yang bagus, yang berkesan sekali. Tetapi kalau saya pikir ya, saya yang sudah 3 kali merasakan kelahiran anak, dari anak pertama, kedua, dan ketiga. Saudara, malam di mana anak lahir itu gak mungkin malamnya sunyi senyap saudara. Malam itu penuh dengan tangisan, penuh horor. Apalagi kalau anak pertama, bapaknya, mungkin istrinya masih kesakitan karena belum pernah mengalami pengalaman melahirkan sama sekali. Bapaknya yang belum pernah jadi bapak nimang anak sama sekali, belajar semuanya. Ada kepanikan di situ, ada tangisan di situ, ada sedikit kekacauan di situ. Mungkin itu yang terjadi di rumah kita, mungkin agak-agak kacau sedikit kondisi rumahnya, mungkin ada keributan sana sini, ada anak yang mungkin minta diberi makan di tengah-tengah ibadah dan lain sebagainya. Tetapi apapun itu kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah kita dan Tuhan ingin berbicara kepada kita hari ini. Karena Natal tetaplah Natal selama ada Yesus yang lahir. Karena Natal artinya kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Selama ada Yesus yang hadir di tengah-tengah dunia, yang hadir di rumah kita, yang hadir di gereja kita, dimanapun kita mengadakannya, kita tetap akan merasakan Natal yang sejati. Nah, beberapa orang waktu dulu mengadakan Natal dan Natal itu mengucapkan ucapan selamat Natal di kartu-kartu Natal, bahkan kalau sekarang mungkin lewat WhatsApp atau poster dan yang lain sebagainya, ada tulisan namanya Merry Xmas. Sering dengar itu saudara? Merry artinya sukacita atau perayaan atau selamat. Merry Xmas. X itu adalah menggantikan Christmas, yaitu Christ, Kristus. Jadi mereka mau merayakan Mary-nya, perayaan Natalnya, tetapi nggak mau merayakan Christ-nya, sehingga Christ-nya dicoret jadi X, saudara. Xmas, Merry Xmas. Itu banyak dikirim-kirim, orang saling berkirim, bahkan banyak anak Tuhan yang seperti itu. Saudara, jangan sampai apapun yang terjadi dalam hidup kita membuat kita kehilangan hal yang paling utama dalam Natal ini, yaitu the Christ, Kristus. Nah, mari kita lihat sama-sama, karena kalau seandainya kita kehilangan Kristus, maka kita kehilangan esensi Natal dan bahkan kita kehilangan tema Natal yang disampaikan oleh GKJ hari ini, yaitu God with us. Tuhan bersama-sama dengan kita. Orang yang merayakan Natal dengan makanan, dengan food, dengan friend, dengan fun, sukacita, ada door prize dan lain sebagainya. Tetapi nggak ada Kristusnya di dalam. Itu sama aja ngadain pesta ulang tahun buat seseorang, tetapi yang ulang tahun nggak datang, saudara.
Itu kan sama aja saudara, itu malu-maluin sekali. Nah karena itu mari kita sama-sama rayakan Natal ini. So mari kita lihat sama-sama Matius 1 ayat 21 sampai 23 yang menjadi ayat sentral dari pembicaraan firman Tuhan kita hari ini. Matius 1 ayat 21 sampai 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini adalah kata-kata yang disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf lewat mimpi di saat Yusuf berniat untuk lari meninggalkan Maria. So malaikat datang dan mengingatkan bahwa Maria akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus. Dan dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Garis bawahi kata dosa. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai. Kita garis bawahi sekali lagi kata menyertai. Jadi ada dua kata yang kita garis bawahi, dosa lalu Allah menyertai. Sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Cukup sampai di situ. Nah di situ kita menggarisbawahi dua kata saudara. Dosa dan menyertai. Atau kebersamaan. Saudara, dua kata ini sepanjang ribuan tahun sebelumnya tidak pernah berada di dalam satu kalimat atau satu perikop bersama-sama. Kenapa? Karena dosa menyebabkan keterpisahan. Upah dosa adalah maut, saudara. Maut artinya bukan hanya sekedar mati, tutup nafas, dikubur. Enggak, arti maut yang sesungguhnya adalah keterpisahan dari Allah, Sang Pencipta kita. Jadi kalau Tuhan selama-lamanya kekal di sorga rumahnya, maka maut berarti kita terpisah selama-lamanya di seberangnya sorga tuh, neraka yang kekal selama-lamanya. So arti dari maut adalah keterpisahan. Nah upah dosa adalah keterpisahan. Manusia terpisah dari Allah. Kalau kita lihat Kejadian 3 ayat 9, waktu Adam jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan cari manusia dan bertanya, di manakah engkau? Pertanyaan saya, emang Tuhan jadi kurang tahu tuh gara-gara manusia makan buah terlarang? Yaitu yang menyebabkan dia dosa, apakah Tuhan jadi kehilangan sifat maha taunya? Tuhan kan maha tahu, dia tahu semua orang di mana, tapi kenapa Tuhan bertanya, di manakah engkau? Jadi saat ini bukan pertanyaan intelektual saudara, ini adalah pertanyaan tentang perasaan. Karena Tuhan merasa bahwa manusia itu terpisah dari hatinya, di saat manusia lebih memilih untuk taat sama iblis, berdosa daripada taat sama Tuhan, percaya apa yang Tuhan katakan. Saudara, di saat manusia berdosa dia terpisah sehingga Tuhan harus bertanya, di mana engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Dosa menyebabkan keterpisahan, manusia jadi sembunyi dari Tuhan, lari dari Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dikatakan seperti berikut. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa menyebabkan keterpisahan. Kita yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah adalah dosa kita. Itu kata kitab Nabi Yesaya, saudara. So di sini kita lihat pertama kali setelah ribuan tahun dosa menyebabkan manusia terpisah dari Allah. Di dalam kitab Matius 1 yang baru kita baca tadi, malaikat berkata kepada Yusuf, berkata apa saudara? Bahwa anak ini akan menebus dosa. Dan setelah dosa ditebus, Allah berserta, God with us. Allah bisa kembali beserta kita. Dosa tidak lagi menjadi penghalang antara Allah dengan manusia. Haleluya, dimanapun kita berada, walaupun di rumah, kita berikan tepuk tangan untuk karya Allah yang luar biasa ini. Tetapi salahnya saudara, jadi Tuhan sangat ingin bersama-sama beserta dengan manusia, tapi salahnya kita nggak mau menyambutnya.
Ada 3 kalangan yang gak mau menyambut Yesus pada masa Natal pertama. Dan kita mau belajar dari mereka. Yang pertama, saudara, 3 tipe ini yang gak mau menyambut kehadiran Yesus yang mau bersama-sama dengan kita. Dia mau hadir di dalam keterpurukan ekonomi kita dan memulihkan kita. Dia mau hadir di dalam kondisi sakit penyakit kita dan menyembuhkan kita. Dia mau hadir di dalam kesendirian kita dan menjadi sahabat kita. Dia mau hadir di dalam keterikatan kita sehingga kita akhirnya bisa puas hanya dengan Dia saja. Tidak perlu dipuaskan oleh apapun yang mengikat kita. Dia mau hadir di tengah-tengah kehampaan hidup kita dan membuat hidup kita jadi penuh dan maksimal. Tetapi waktu Tuhan menyatakan Dia mau hadir sebagai Immanuel, saat itu di Natal yang pertama orang-orang tidak menerimanya. Ada 3 tipe orang yang gak bisa menerima saat itu. Saudara boleh catat ini. Yang pertama, yang tidak bisa menerima Yesus Kristus itu adalah warga Bethlehem. Mari kita belajar sama-sama, siapa warga Bethlehem ini? Saudara, ratusan tahun sebelumnya, warga Bethlehem telah mendapat nubuatan. Itu kota kecil. Nabi Mika telah bernubuat bahwa hai engkau Bethlehem Efata, engkau bukan terkecil di antara para kota, karena daripadamu lahir raja segala raja. Orang-orang sudah tahu bahwa Mesias akan lahir di kota Bethlehem. Ditambah lagi orang Israel kan dulu dari Mesir pindah ke tanah Kanaan, saudara, tanah Israel yang mereka tempati waktu itu. Karena mereka pendatang di situ, Tuhan memberikan di dalam hukum Taurat, di hukum Musa, bahwa setiap rumah wajib menyediakan 1 ruang penginapan untuk menyambut tamu-tamu asing. Nah saat itu saudara, Yusuf dan Maria lagi mencari kamar untuk tempat bersalin. Tetapi saat itu karena Herodes atau Kaisar Agustus tepatnya memerintahkan bahwa semua orang harus balik kampung, pulang kampung. Kenapa? Karena mau diadakan sensus yang besar-besaran. Pulang kampung semua. Orang warga Bethlehem yang miskin saat itu, kelimpahan rejeki. Rumah-rumah dijadiin apa saudara? Kayak hotel. Untuk nampung pendatang-pendatang saudara. Mereka lagi sibuk cuan istilahnya mungkin saat itu. Mereka lagi sibuk untuk ngelayanin manusia-manusia. Dan mereka gak sadar bahwa mereka harus aware. Karena Tuhan berjanji bahwa Mesias akan datang. Mereka gak sadar. Saat itu Maria dengan hamil besar. Bersama Yusuf mereka mengetuk pintu rumah. Gak ada yang mau membuka. Mereka tidak mau menerima Sang Juru Selamat. Siapakah yang mewakili warga Bethlehem ini? Saya mau katakan orang yang mungkin terlalu sibuk dengan segala aktivitasnya. Sibuk udahlah Pak. Malam Natal sih malam Natal, tetapi cuan harus tetap jalan Pak. Jualan gak boleh berhenti Pak. Rezeki gak boleh terus-terusan ditahan Pak. Dan lain sebagainya. Pokoknya kita terlalu sibuk. Emang kalau saya ngerayain Natal, kalau saya ibadah sama Tuhan, emang saya bisa nambah tabungan saya. Kalau mau kaya ya kerja. Kalau mau segala macamnya. Banyak hal yang kita lakukan sebagai excuse. Dan berkata Tuhan, kami terlalu sibuk untuk menyambut Engkau. Sama seperti warga Bethlehem. Mereka gagal menyambut Tuhan. Yang kedua adalah mereka yang gagal adalah Herodes, saudara. Herodes saat itu kedatangan 3 orang Majus yang dari jauh. Dan mereka berkata bahwa kami telah melihat bintangnya. Ini adalah raja dari segala raja. Yang hadir di kota-kota di bawah kekuasaan Herodes. Herodes bukannya datang menyembah. Dia bahkan datang untuk ngapain saudara? Untuk membunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Karena dia gak mau ada saingan. Raja harus cuma 1, Raja Israel cuma 1. Yaitu aku Herodes. Gak boleh ada raja lain. Tipe yang kedua, kalau tipe yang pertama warga Bethlehem adalah orang yang terlalu sibuk untuk menyambut Yesus. Yang kedua adalah tipe orang yang tidak mau ada saingan di dalam hidupnya. Aku mau jadi pemimpin tunggal dalam hidupku. Jangan aku kalau terima Yesus nanti gimana, aku gak bisa judi lagi. Nanti kalau aku terima Tuhan Yesus, aku gak bisa narkoba lagi. Aku kalau terima Tuhan Yesus gak bisa pukulin istri lagi tanpa rasa bersalah. Dan lain sebagainya, kita gak mau. Aku gak mau terima Yesus, kenapa? Karena aku gak boleh ada saingan. Aku yang menentukan jalan hidupku. Gak boleh ada orang lain termasuk Tuhan, gak boleh nentuin. Tipe yang kedua adalah tipe Herodes. Gak mau saingan. Dan tipe orang yang ketiga adalah siapa saudara?
adalah ahli Taurat. Saat itu Herodes langsung bertanya, waktu orang Majus berkata, ada raja yang akan lahir nih di kota tuanku. Dia langsung tanya ahli-ahli Taurat, coba baca Alkitab, baca hukum Taurat. Sebenarnya bayi itu dinubuatkan lahir di mana sih? Dan mereka dengan tepat bisa mengartikan kitab nabi-nabi dan berkata, hai, ada kitab Mika ini yang berkata, di Bethlehem. Di Bethlehem tempatnya. Bethlehem jaraknya hanya beberapa kilometer dari Yerusalem, saudara. Tetapi apa yang dilakukan ahli Taurat itu? Mereka tahu bahwa di Bethlehem itu akan lahir juru selamat, tapi nongkrongnya di Yerusalem. Bethlehem kota kecil, Yerusalem kota besar dong. Kalau melayani di tempat yang lebih eksis, yang tempat lagi ternama. Lagi pula yang nyambut Mesias itu pasti orang-orang yang cuma butuh keselamatan. Kami kaum eksklusif, orang benar, tahu banyak firman, gak mungkin gak diselamatkan oleh Mesias. Mesias yang ngampirin kami gak perlu ngampirin Mesias. Saudara, tipe ketiga, tipe ahli Farisi dan ahli Taurat ini adalah tipe orang-orang yang merasa dirinya benar. Ada beda sangat besar antara orang yang merasa benar dengan orang benar. Mereka adalah orang yang merasa benar. Kalau untuk merasa benar, gampang. Cari aja orang yang hidupnya lebih parah dari kita. Kita ngerasa benar. Aduh, aku cuma nonton film bokep. Kalau dia, istrinya 3 dan itu gak ada yang dinikahin. Istri gak sah semuanya. Aku lumayan. Aku cuma nipu sekali-sekali aja kalau terpaksa waktu jualan. Daripada dia, waduh nipunya gila-gilaan. Ngerugiin banyak banget orang, koruptor parah. Saudara, kalau mau merasa benar, tinggal cari orang yang lebih buruk dari kita. Beda antara merasa benar dengan menjadi benar, saudara. Saudara, apakah saudara satu dari 3 tipe itu yang gak bisa menyambut Mesias itu? Tipe Bethlehem yang terlalu sibuk. Padahal Tuhan mau menawarkan segala yang baik bagi hidup kita. Atau tipe Herodes yang tidak mau Tuhan hadir dalam hidupnya, takut nanti aku gak bisa sesuka-sukanya lagi. Takut saingan. Yang ketiga, tipe ahli Taurat yang ngerasa aku udah benar, aku gak butuh juru selamat. Kalau saudara seperti itu, hari ini saya katakan, you don't know what you missed. Engkau tidak tahu apa yang engkau sedang lewatkan, saudara. Wow. Mari kita baca lagi satu lagi, Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara mau tahu siapakah Allah yang menyertai saudara? Saudara, Yohanes, ada 4 kitab Injil saudara. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas untuk menceritakan Natal, mereka ceritanya mirip-mirip. Ada bayi di situ, ada kain lampin di situ, ada kandang domba, ada bintang, ada orang Majus, ada Yusuf dan Maria. Tetapi ada satu kitab Injil yang belak-belakan. Dia menceritakan Natal tanpa ada kisah Yusuf, tanpa ada kisah Maria, tanpa ada kisah domba, tanpa ada gembala-gembala, tanpa semua gimmick-gimmick drama-drama itu. No drama. Siapa itu? Kitab Yohanes, saudara. Padahal seharusnya Yohanes yang lebih bisa detail menceritakan drama-drama Natal. Tetapi dia gak mau cerita, dia skip semua drama itu. Dia langsung belak-belakan. Siapa bayi yang lahir itu? Natal diceritakan Yohanes di Yohanes 1 adalah seperti berikut. Yohanes pasal 1 ayat 9. Dan kalau saudara tangkap ini, saudara gak akan pernah mau melewatkan dia. Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Siapakah Immanuel yang mau datang ke rumah kita itu? Dia adalah terang. Dia adalah terang yang sesungguhnya, yang sejati. Sehingga kalau dia hadir di dalam kehidupanmu, kegelapan hidupmu, dosa, keterikatan, dan segala keterpurukanmu, dia ubah menjadi terang. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Yang kedua, dia adalah the owner, pemilik kehidupan kita. Saudara, kalau hidupmu dimiliki oleh Tuhan, amanlah hidupmu. Siapa yang berani main-main sama Tuhan? Daud dengan jelas bilang gini, Tuhan di pihakku, pemilik hidupku. Dengan siapakah aku harus takut? Kalau saudara hidup penuh kekhawatiran, ada area-area dalam hidup saudara yang penuh kekhawatiran, kemungkinan area tersebut adalah area kehidupan yang belum saudara serahkan kepada Tuhan.
Jangan miliki sendiri. Kita nggak sanggup jaga hidup kita ini. Biar serahkan kepada pemilik. Dan Tuhan Immanuel yang datang itu, dia datang kepada milik kepunyaannya. Dia itu Tuhan. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Siapa lagi yang datang? Pertama, dia itu terang yang sejati yang menerangi kegelapan kita. Yang kedua, dia adalah Tuhan yang memiliki hidup kita dan memelihara hidup kita. Yang ketiga, dia itu dikatakan sebagai Bapa. Karena kita anak-anaknya. Bapa yang mengasihi, yang mengemong, yang menyayangi. Yang gak akan pernah meninggalkan, yang selalu menyertai. Dan yang keempat dikatakan bahwa Tuhan itu adalah apa saudara? Tuhan itu adalah, dia adalah firman yang menjadi manusia. Yang keempat, dia itu adalah firman yang telah menjadi manusia saudara. Dan dikatakan yang kelima, yang terakhir, dia adalah penuh kasih karunia dan kebenaran. Allah itu datang pribadi yang penuh kasih karunia. Kalau saudara dapat berkat, itu bukan karena upah saudara, karena saudara baik, tetapi kasih karunia. Kasih karunia adalah sesuatu yang tidak pantas kita terima. Dia berikan kepada kita. Kenapa? Karena dia membenarkan kita. Dia adalah kasih karunia dan kebenaran dalam satu paket. Kalau saudara nggak menyambut sang terang, sang pemilik, sang Bapa, sang firman yang jadi kehidupan sehingga kita nggak munafik lagi, dan sang kasih karunia dan kebenaran, saudara, dia menghampiri saudara, saudara tidak menyambut, engkau kehilangan Natal ini. Pesan saya hari ini, tidaklah banyak. Saya mau katakan bahwa Tuhan ingin hadir di dalam kehidupanmu. Apa yang perlu engkau lakukan? Yang perlu engkau lakukan cuman seperti ini. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Kita baca. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Pesan Natal saya hari ini hanya satu aja. Yang lain nyusul. Yang lain tentang perubahan hidup setelah Natal dan yang lain sebagainya itu nyusul. Tapi satu yang saudara gak boleh lewatkan. Terima dia. Sambut dia dalam hidupmu. Sambut dia dalam keluargamu. Sambut dia dalam pekerjaanmu. Sambut dia di dalam pelayananmu. Sambut dia dalam segala aspek kehidupanmu. Maka sang terang, sang pemilik, sang Bapa, sang firman dan sang kasih karunia dan kebenaran itu akan mengubah hidup kita. Mengubah selamanya. Sambut. Saudara, saya sering mendengar khotbah-khotbah Natal yang berkata seperti berikut. Yaitu Natal adalah hari ulang tahun Yesus. Karena itu kita harus datang dan memberi persembahan kepada Yesus. Sama seperti orang Majus yang memberikan emas, kemenyan dan mur. Mari kita pikirkan apa yang kita persembahkan bagi Tuhan. That's good. Itu bagus saudara. Itu bagus. Tetapi perhatikan saudara, hari ini saya mau ngomong sesuatu yang berbeda saudara. Saudara, Allah adalah kasih. Dan kasih itu selalu memberi. Selalu memberi dan tidak pernah menuntut saudara. Tahukah saudara, waktu Allah datang ke dunia. Waktu Yesus datang ke dalam dunia, lahir di kandang domba. Tujuannya bukan satu. Dan bahkan dia gak kepikiran kali dalam pikirannya berkata seperti berikut. Aku lahir, semoga ada yang ngasih kado ya. Semoga ada yang ngasih persembahan ya. Enggak kepikiran oleh Tuhan. Karena dia datang ke dunia untuk memberi. Anak manusia datang untuk memberi hidupnya dan melayani. Bukan untuk mendapat dan dilayani. Saudara. Dia datang untuk memberi. Dia enggak kepikiran. Karena hal terindah. Hal nomor satu yang paling dia inginkan. Bukanlah kita memberi persembahan apapun kepadanya. Yang Tuhan inginkan hanya satu. Kita baca tadi, yaitu supaya kita menerima kehadirannya. Menyambut dia itu aja. Bukan memberi, tapi menerima dia. Yang perlu saudara lakukan. Cuman berseru di tengah keterpurukan. Saya nggak tahu kondisi saudara bagaimana sekarang. Mungkin kau dalam permasalahan ekonomi. Mungkin ada keluarga yang sedang diambang perceraian. Mungkin engkau dalam sakit penyakit. Mungkin engkau di dalam kegelapan atau apapun yang kau alami. Saya mau katakan apapun keadaanmu yang perlu engkau lakukan.
cuman berseru kepada Tuhan. Angkat tanganmu di saat kita berdoa di akhir khotbah ini. Izinkan Tuhan melawat engkau. Saya punya cerita, saya tutup dengan satu cerita ini. Anak saya, ini kisahnya tahun lalu saudara. Anak saya namanya Sozo, anak yang ketiga. Saat itu baru 1 tahun dan belajar jalan saudara. Dia 1 tahun dan belajar jalan. Nah kami selama pandemi, saya biasanya lari keliling kompleks, keliling jogging track di Alam Sutra. Kalau saudara tahu pernah ke Mall Alam Sutra Tangerang, di situ ada jogging track di depan Mall Alam Sutra, saudara. Saya lari di situ. Nah, di situ ada semen, ada jalan untuk lari keliling, saudara. Panjangnya sekitar 1,75 km. Di situ bolak-balik beberapa kali saya. Nah, supaya sekali-sekali anak-anak gak bosan di rumah, saya bawa mereka main-main karena di samping pavement itu, di samping jalan itu, jalan tempat berlari jogging track itu, ada lapangan rumput. Lapangan rumput saudara, ya sekitar 2 kalinya jogging, lebar jogging track itu deh saudara, lebar lintasan lari itu. Saudara di situ anak-anak senang main-main rumput, lari-larian. Nah suatu kali saudara, waktu kami lagi bermain, ganti-gantian saudara ya, istri saya lari dulu, saya yang jagain, nanti saya yang lari, istri saya yang jagain anak-anak kami. Ya. Istri saya lari keliling, saya jagain anak. Mereka lari-lari dan saya lagi videoin di depan mata saya. Di depan mata saya videoin. Tiba-tiba saudara, anak saya yang 1 tahun yang lagi belajar jalan itu tiba-tiba menghilang. Hilang benar, padahal saya videoin terus tiba-tiba, lah kemana hilangnya? Saya pikir ini ada pengangkatan kah? Atau di gimana, saya langsung lari saudara. Padahal tadinya saya lagi videoin dia lagi lari-lari, tapi kok bisa hilang nih. Saya lari cari dia tempat di mana dia hilang. Saya kaget, saudara bisa lihat video berikut saudara. Tadi Sozo lari di sini. Lalu masuk ke dalam. Kebayang. Ini dalamnya kira-kira berapa itu? 1,5 meter. Ketakut. Wow. Aku sudah main. Mana Sojo? Sojo, rasanya gimana tadi? Aduh. Iya. Iya, jatuh, lari, jatuh. Habis itu gimana? Untung langsung ya, dikejar ya. Ternyata anak saya saudara, itu masuk di dalam sebuah got. Jadi di bawah rumput itu ternyata ada sebuah gorong-gorong besar yang ditutupi rumput di atasnya. Kita nggak ada yang tahu saudara. Itu gorong-gorong besar. Dan ada lobang, ada bagian yang rusak, lobang, dan anak saya jatuh ke dalam. Dalamnya sekitar 1,5 meter dan itu kecil, sempit saudara. Dan ada beton-beton tajam di situ. Dan saya nggak tahu lagi gimana, saya nggak tahu keadaan gelap, nggak tahu keadaan anak saya itu bagaimana di dalam. Begitu ngelihat situ saya panggil Sozo dan ada suaranya menangis di situ, nangis di situ saudara. Saya takut sekali, jangan-jangan ada air yang tinggi dia tenggelam bisa mati atau mungkin ada binatang karena saya nggak bisa lihat dia sama sekali, tingginya 1,5 meter saudara dan anak saya masih kecil sekali. Saya nggak bisa lihat dia, saya arahkan tangan saya saudara, saya ulurkan. Saya benar-benar ulurkan dan karena itu ada banyak beton-beton saudara, itu saya luka-luka berdarah. Daging saya mulai tersobek saudara karena saya paksakan badan saya yang besar ini masuk ke dalam lubang yang kecil itu. Setengah badan saya masuk saudara, narik dia ke bawah. Satu yang saya inginkan, cuman satu yang saya harapkan. Gak ada macam-macam. Supaya Sozo berdiri dan angkat tangan kepada saya. Supaya kalau dia berdiri dan angkat tangan, saya raih dia langsung. Saya berdoa, Tuhan buat Sozo berdiri, dia angkat tangan. Dan tahu gak, Sozo saat itu tiba-tiba berdiri, melambaikan tangan minta tolong sama saya. Dan saya langsung kena tangannya, saya tarik dia. Gak peduli waktu narik,
Daging saya ikut kesobek saudara, luka-luka di sebelah sini saya karena kebeset dengan beton itu saudara. Dan begitu ketemu saudara saya peluk dia. Waktu saya ngelihat keadaan ini saya bersyukur sekali bahwa anak saya gak jadi mati. Saya udah takut banget dia itu akan mati saudara. Saya akan kehilangan anak saya. Lalu Tuhan mengajari saya, begitulah kondisi Bapa di sorga. Anak-anaknya sudah mungkin jatuh ke dalam lubang dosa. Nggak tahu saking gelapnya apa yang terjadi di situ. Kena lumpur, gelap, terpuruk. Nggak tahu begitu banyak bahaya yang mengancam dia di situ. Dan Yesus datang mengulurkan tangan dengan satu saja harapannya. Dia nggak punya harapan macam-macam sama anaknya itu. Yaitu anaknya berdiri mengulurkan tangan minta tolong. Agar dia diraih, hanya tangan yang terulur kepada Tuhan yang akan diraih oleh Tuhan. Hari ini, ulurkan tanganmu kepada Tuhan. Izinkan dia menarik engkau. Gak usah janji macam-macam apa dulu sama Tuhan. Izinkan Tuhan masuk dalam hidupmu. Izinkan Tuhan menjadi Tuhanmu. Sambut dia, terima dia, percaya kepada dia. Kalau engkau orangnya, angkat tanganmu tinggi. Sama seperti anak saya yang mengangkat tangan tinggi kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengangkat tangan kami di hari Natal ini. Pandanglah kami di tengah-tengah keterpurukan, di tengah-tengah dosa kami, di tengah-tengah kegagalan kami mengikuti firman-Mu. Di tengah-tengah keterpisahan kami dari Engkau akibat kami mengikuti kehendak dan kemauan kami sendiri. Di tengah-tengah gelimang konsekuensi akibat dari dosa dan kesalahan yang kami lakukan di masa lalu, kami mengangkat tangan dan berkata, Tuhan, ulurkan tangan-Mu kepada kami. Tarik kami, jamah kami. Firman-Mu berkata bahwa Engkau mau bersama-sama dengan kami menghancurkan tembok keterpisahan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah terang sejati, sang pemilik hidup kami, sang Bapa yang mengasihi kami, sang firman yang menjadi manusia, dan sang kasih karunia dan kebenaran yang mau tinggal bersama-sama dengan kami yang hina ini. Kami sambut Engkau, kami sambut. Tarik kami keluar dari lumpur dosa ini. Tarik kami keluar dari keterpurukan kami. Kami sambut Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Sertai kami sesulit apapun masa-masa yang kami lewati. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami karena Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anakku
handphone kita atau lilin yang ada di rumah kita. Kita angkat lilin kita tinggi-tinggi. Kita bersama-sama nyanyikan pujian ini. Sekali lagi kita nyanyikan bersama. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku, penebus, dan kasih namanya. Kurang lebih hampir 2 tahun kita diterpa oleh gelombang COVID-19 ini, menghilangkan rasa sukacita, semangat, harapan sirna seketika. Bahkan kita kehilangan orang yang terdekat di antara kita. Dan di antara kita ada yang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa semuanya ini terjadi dan mengapa Engkau tidak peduli? Hal yang sama terjadi 2000 tahun yang lalu. Saat itu, dunia dalam cengkraman kesuraman. Tiada harapan, tiada penolong. Namun, di tengah kesunyian kegelapan malam, tiba-tiba sinar kemuliaan Tuhan datang menerangi mereka yang berada kegelapan. Malaikat pembawa berita datang kepada para gembala dan berkata, "Jangan takut, aku memberitakan kesukaan besar bagimu, sebab Kristus Sang Juru Selamat telah lahir untukmu." Sinar terang telah datang menerangi setiap kita, memberikan harapan yang pasti, karena Allah Immanuel hadir di tengah-tengah kita. Bukalah hatimu dan terimalah Dia. Selamat merayakan Natal berarti kalau Kristus ada dan hadir di dalam hatimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami melewati tahun ini, sebuah tahun yang penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan keputusasaan. Tapi saat ini kami melewati bersama dengan Engkau. Itu satu bukti bahwa Engkau bersama dengan kami dan Engkau beserta dengan kami dan Engkau hadir di tengah-tengah kami.
bersama dengan kami melewati kesulitan ini. Kami bersyukur ya Tuhan, tahun ini kami masih boleh merayakan Natal. Biarlah kami merayakan Natal tahun ini menjadi sebuah perenungan bahwa kami sungguh-sungguh boleh mengandalkan Tuhan yang adalah Immanuel, yang datang di tengah-tengah hidup kami. Dan masuklah di dalam setiap kehidupan kami agar hidup kami boleh berubah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Natal tahun ini yang boleh kami rayakan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Tema Natal kita tahun ini adalah God with us, Tuhan beserta kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahun 2021 kita semua mengalami perjalanan yang penuh tantangan dan penuh rintangan. Puji syukur kepada Tuhan, kita semua ada sampai dengan hari ini. Dan kita bisa beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu menyambut Natal tahun ini dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang bersyukur, dan dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. God with us. Selamat Hari Natal 2021 dan selamat Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mengakhiri ibadah Natal kita pada hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan satu pujian sebagai doa kita di hadapan Tuhan, bahwa kita tidak sanggup tanpa Tuhan yang memimpin kita. Bila Engkau tak besertaku, ku perlu
silakan pendetaan untuk pimpin dalam doa berkat. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai Natal dari Allah Bapa yang sempurna, anugerah keselamatan dan hidup kekal dari Tuhan Yesus Kristus yang terlahir ke dunia, penyertaan, perlindungan, dan pertolongan Allah Roh Kudus yang menyertai kita, bukan hanya hari ini, tahun ini saja, tapi bahkan sampai selama-lamanya menyertai kita. Amin. Kami bersama-sama mau mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. God with us. Haleluya. Mari bersama-sama jemaat Tuhan ada di rumah, boleh ucapkan selamat Hari Natal kepada anggota keluargamu, kepada orang tuamu. Kita nyanyikan selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy. Selamat Hari Natal, lambaikan tangan. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun. Salam bagimu, salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan tahun baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Kita akan pakai bahasa yang lain sekarang. Feliz Navidad. Selamat Hari Natal. Feliz Navidad.